Hai hai hai, Sas di sini. Gimana kabar kalian semua? Semoga teman-teman adminnya Sas sehat selalu ya. Jadi nggak terpapar COVID. Yang jelas kita harus setia patuh sama prokes. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, sesuai janjiku yang sudah aku post lewat shorts di YouTube ya, aku mau bikin video baru buat kalian. Nah, video ini tentang art exhibition for BTS yang diselenggarain di Plaza Indonesia. Gimana ceritanya? Let's check this out. Sebelumnya, buat kalian subscriber dan penonton setianya Sas, makasih udah nungguin videoku terus. Dan buat kalian yang masih intip-intip, sub sekarang karena akan ada banyak video informatif dan menghibur buat kalian, tentunya seputar BTS. Oke, jadi apa sih event art exhibition for BTS itu? Jadi ini event yang diinisiasi oleh salah satu ARMY yang talented, namanya Sally Wilson. Ya, jadi aku pertama kali tahu ada event ini itu dari teman kantorku ya. Dia sendiri sebenarnya bukan ARMY, tapi dia itu dikelilingi ARMY. Jadi mau di luar kantor itu teman-temannya pada ARMY semua, di kantor ada aku ya. Terus waktu dia dapat link itu dari temen ARMY dia yang lain, dia langsung kirim itu ke aku. Nah, begitu aku buka linknya, ternyata itu event kan diselenggarain selama berapa bulan kan ya. Jadi aku tinggal pilih aja hari sama waktunya. Jadi kita kayak pilih slot gitu. Nah, di situ juga ada informasi kalau kita pertama kali datang itu free. Tapi kalau kita sudah pakai kesempatan yang free ini dan kita mau ikut lagi itu bayar. Ya, nah jadi aku pilih yang free dan kebetulan di situ aku juga ajak adikku, kebetulan dia juga mau kan. Nah, terus begitu kita sudah daftar lewat link itu, nanti kita akan dapat email sebagai konfirmasi. Nah, terus ketika kita sudah dapat email ini, ya udah kita tinggal tunggu aja hari H-nya. Nah, nanti mendekati hari H itu kita dapat email yang kedua. Nah, kita harus pastikan kalau di email yang pertama dan kedua itu hari sama jamnya atau slotnya itu sesuai sama yang kita pilih. Soalnya kalau aku sih udah bener ya. Terus ada juga temen adikku yang ikut juga, itu dia juga bener. Jadi 2 kali nerima email itu semuanya udah bener. Cuma adikku ada yang salah. Jadi email yang pertama buat dia itu bener, hari sama jamnya. Terus email yang kedua yang sudah mendekati hari H ini itu ternyata salah slotnya. Nah, kalau ada kayak gitu, kita harus cepet-cepet nih kontak staffnya, panitianya kayak gitu. Jadi biar dibenerin gitu loh. Jadi biar, karena kan kita mau datang bertiga ya, aku, adikku, sama temennya adikku ini. Nah, jangan sampai kita rencana datang barengan tapi kepisah gara-gara kita nggak confirm kalau ada yang salah di email itu. Nah, terus kalau udah sampai di sana gimana? Kalau kita udah datang ke Plaza Indonesia nih, kalau kita sudah sampai di sana, kita tinggal ke kayak front desk-nya. Ibarat di hotel kan kita ada resepsionis, di sana juga ada. Jadi di emailnya itu sudah dikasih tahu kita harus bawa identitas. Terus adikku sekalian ngeprint semuanya, jadi ngeprint emailnya itu sama bawa kartu identitas. Jadi udah sekalian kita bertiga disatuin kayak gitu. Jadi di sana kita tinggal enak kan. Nah, habis dari front desk ini kita geser nih. Kita geser, di situ sudah ada tempat duduk yang disediakan buat kita nunggu. Kenapa nunggu? Karena pastinya kalau kita sudah masuk ruang exhibitionnya pasti ada pembatasan fans yang masuk ya. Jadi nggak bisa semua karena sekali lagi prokes. Nah, di sini antriannya itu tertib ya. Jadi kursinya sudah diatur untuk biar kita tetap bisa jaga jarak dan kayak di situ kayak ada front desk lainnya lagi. Jadi habis front desk yang pertama, ini ada front desknya lagi. Di situ kita diminta pakai hand sanitizer dan bahkan sepatu kita ya, sol sepatu kita bagian bawah itu disemprot sama disinfektan dua-duanya. Ya. Nah, terus kita masuk nih. Nah, kalau sudah masuk ruangannya kayak apa? Ini dia. Nah, banner besar ini itu bisa kalian lihat sebelum meja front desk yang pertama. Cuma aku foto di situ itu setelah masuk ke ruangan exhibition ya, bukan sebelumnya karena sekali lagi aku kejar waktu.
Nah, begitu kalian masuk pintu, habis front desk yang kedua, yang pertama kalian temui itu deretan lukisan ke-7 member. Ini bener-bener lukisannya real banget, kelihatan nyata banget, persis banget sama member aslinya. Dan aku saking excitednya dan juga di antara excited dan kejar waktu, aku tuh sampai nggak sadar kalau lukisan-lukisan ini tuh lukisan. Aku kira pertamanya itu foto, jadi sampai nggak merhatiin, yang penting aku dapat foto gitu. Yang pertama ada ruangannya Jin dengan kaspingnya, ada ruangan RM dengan bonsai dan itu kayunya, ada ruangannya Suga yang biru menenangkan, elegan, ada ruangan Jihoop yang warna-warni kayak orangnya yang selalu cerah. Ada ruangan Jimin yang benar-benar estetis dan indah. Terus ada ruangannya V, mewah dengan biolanya. Dan ada ruangannya Jungkook dengan speakernya kesukaan dia. Nah, habis ruangannya Jungkook masih ada lagi guys. Cuma ruangan ini diisi lukisan-lukisan mini para member. Tapi memang luar biasa ya. Benar-benar luar biasa. Gimana mereka sudah mempersiapkan ini semua ya. Nah, terus kalau aku ditanya pendapatku ruangan mana yang paling bagus menurutku, aku nggak bisa bilang yang paling bagus yang mana sebenarnya, karena kan ruangan itu kan juga konsep aslinya ya, konsep yang dibikin sama BTS-nya itu kan ruangan yang mencerminkan mereka banget gitu loh. Nah, bagiku sendiri ruangan yang mencerminkan aku banget itu ruangannya Suga. Kenapa? Soalnya di situ ruangannya Suga itu simple tapi mewah banget. Mana itu kan dekorasinya tuh warna biru semua ya, dan biru itu memang warna kesukaanku dari dulu. Dan di situ tuh kayak kelihatan elegan banget, simple. Terus juga sederhana tapi elegan gitu loh. Mana ya ibarat kalau aku punya kamar ya, itu pengen banget aku desain kayak gitu loh. Itu birunya biru cakep bener warnanya itu. Terus juga yang bikin aku amazed itu yang jelas ruangannya Jimin. Kenapa? Karena sampai detailnya bunga-bunganya itu tuh benar-benar persis ya. Makanya aku salut banget ya sama yang sudah menginisiasi acara ini, karena kan acara ini kan ibaratnya untuk obat kangen ke Bangtan ya. Dan memang di situ kangenku terobati banget. Ruangannya sih nggak terlalu gede, tapi yang perlu di-appreciate itu adalah gimana Sally sendiri dan juga pasti timnya ya itu sudah mempersiapkannya itu dengan matang dan niat banget. Bayangin lukisan-lukisan kayak gitu itu kalau bukan tangan-tangan yang talented itu nggak bisa, tangan-tangan yang asal itu nggak bisa. Terus kalau kayak yang aku bilang tadi ruangan Jimin dan ruangan-ruangan lain lah, kalau orangnya itu nggak meticulous, nggak pay attention to details, hasilnya bisa jadi beda kan. Tapi ini luar biasa banget ya. Jadi overall aku puas, cuma memang ada beberapa hal yang menurutku memang harus jadi perhatian sih. Misalnya sebenarnya di seberang ruangan-ruangan member itu ada papan kecil yang ditulisin aturan-aturan selama kita masuk ke ruangan. Nah, tapi karena peringatannya itu kecil, jadi kita itu nggak merhatiin peringatannya. Misalnya contohnya kaki nggak boleh naik di sofa kayak gitu. Nah, pas aku kesana itu ada ARMY yang posenya itu pose sampai ngangkat-ngangkat kaki gitu loh. Nah, itu mungkin karena aku sendiri juga nggak pay attention. Mungkin bukan karena dia nggak sengaja, tapi karena dia nggak baca karena tulisannya kecil gitu. Maksudku bukan karena dia sengaja, tapi karena dia nggak, udah itulah ya pokoknya, mau ngomong apa belibet sendiri kan jadinya. Nah, terus juga yang kedua, waktu di ruangannya J-Hope ya, waktu aku masuk ruangannya J-Hope tuh sebenarnya aku tuh sudah agak ragu gitu, soalnya itu kan sofanya kan sofa plastik ya kan. Aku duduknya udah agak-agak takut gitu loh, kan takut
rusak atau gimana, karena kegores dikit aja kan sudah rusak kan. Nah terus waktu gilirannya adikku foto, itu staffnya tuh baru bilang di bawah aja ya, jangan di atas kayak gitu. Nah hal-hal kayak gini itu kalau bisa itu sudah kayak dikasih tahu aja dari depan gitu, karena kalau kita masuk itu fokusnya itu sudah ke ruangan-ruangan itu, jadi kita tuh saking excitednya sampai nggak merhatiin itu. Nah terus yang kedua, itu jadi misalnya gini kan, habis lukisan tadi itu kan baru ruang-ruangnya ya, kamar-kamarnya. Nah jadi kita antri dong sesuai urutan masuknya. Jadi kalau misalnya di situ masih ada orang yang masuk sebelum kita, masih ada army yang masuk sebelum kita, nah itu otomatis kita harus nunggu mereka dulu. Jadi mulai dari ruangannya RM atau Jin kan ya kalau nggak salah. Nah kalau mereka masih di ruang RM, ya udah kita nunggu dulu, kita belum bisa masuk ruangan-ruangan lain kan, karena nunggu mereka. Terus mereka geser, kita baru masuk. Mereka geser lagi, kita geser. Nah tapi masalahnya adalah kalau ada yang terlalu lama di satu ruangan. Jadi misalnya nih ruangan 1, 2, 3 kosong, terus ruangan maksudnya ruang 1, 2, 3 isi, terus ruangan 4, 5 kosong, 6, 7 isi. Berarti kan ada yang lama di tengah ya, karena kan ruangan 1, 2, 3 isi, 4, 5 kosong, 6, 7 isi. Kan ruangan tengahnya 4, 5-nya kan kosong kan. Nah karena antrian gak gerak-gerak ya, karena terlalu lama, aku akhirnya dari ruangan 1 itu geser ke ruangan 4. Ternyata itu kan gak boleh juga. Jadi aku paham sih itu untuk ketertiban, tapi maksudnya sekali lagi kalau ada hal-hal kayak gitu diinformasikan lebih awal. Karena kan kebetulan waktu itu aku sudah waktunya itu sudah mepet sama slot berikutnya lagi kan, aku cuma sampai jam 2. Nah jadi aku mikirnya gimana kita bertiga tetap dapat foto yang lengkap gitu. Lengkap tuh maksudnya di semua sisi itu dapat gitu, tapi kan memang kita harus cepet gitu karena kan waktunya nggak kesisa banyak. Nah jadi mungkin kedepannya itu bisa diinformasikan kalau misalnya jangan bikin yang di belakangnya terlalu lama nunggu kayak gitu, karena aku mikirnya juga nggak apa-apa lah dari ruangan 1 langsung ke ruangan 4 gitu kan, ke ruangannya Jimin kayak gitu. Karena kalau kelamaan nanti kita habis waktu, malah kita nggak bisa dapet foto di semua ruangan, tapi ternyata nggak boleh. Ya nggak apa-apa sih, asal dari awal itu infonya itu clear kayak gitu. Dalam arti seharusnya juga staffnya itu selalu mendampingi dari awal masuk sampai akhir gitu. Tapi overall thank you banget yang sudah ngadain exhibition ini. Jadi benar-benar obat kangen ke Bangtan lah selagi pandemi ya, karena begitu pandemi udah harapan buat bisa nonton konser itu kan pupus langsung ya. Tapi thank you banget for this. Terus di ujung ya itu kalian bisa nemuin boothnya UNICEF. Jadi siapa tahu kalau kalian banyak rezeki, kalian mau bantu adik-adik di luar sana, silahkan, bisa banget ya. So sampai di sini dulu ceritaku. Sampai jumpa lagi di videoku yang lain. Annyeong.